Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Sel memiliki 3 kesamaan, yaitu tidak peduli apa jenis sel mereka, sel membran. Sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli. Yang ketiga DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel, yaitu kategori pertama adalah sel eukariotik yang memiliki organel, nukleus yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan juga pada hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik tetapi terkandung di dalam inti genetik. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Apa sih organel itu? Organel berarti organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Kemudian memadat menjadi struktur yang terkenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting yaitu mensintesis, atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma dan kadang-kadang disingkat dengan RE. Ada 2 jenis RE, yaitu yang pertama RE kasar dan yang kedua RE halus yang tidak memiliki ribosom melekat pada dirinya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat atau menambah bagian, yaitu yang disebut lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung. Di sini di sel tanaman vakuola sentral yang berguna untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kita akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpulan sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang rusak. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria akan membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk membuat kegiatan semua sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankannya menggunakan siteleskoton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. A few moments later. Apakah kalian tahu kalau hewan ternyata
digolongkan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita belajar sama-sama. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata, sedangkan hewan tidak bertulang belakang itu disebut invertebrata. Tempat tinggal mereka juga beragam. Contoh-contoh hewan invertebrata adalah kupu-kupu, belalang, lebah, dan kumbang. Cacing, lintah, dan keong juga termasuk kan tipe? Iya Lula, ada juga bintang laut, hidra, landak laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar. Vertebrata umumnya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang hidup di darat dan air. Contohnya itu adalah katak. Sebelum bermetamorfosis, kecebong hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Reptilia. Kebanyakan dari reptil hidup di darat dan hanya beberapa hidup di air. Bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah kura-kura, penyu, ular, dan buaya. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap sehingga dapat terbang. Tapi, tidak semua jenis burung mampu terbang tinggi loh. Seperti penguin dan burung unta. Burung memiliki paruh. Bentuk paruh burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir kita lihat hewan menyusui atau mamalia. Mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan simpanse. Sedangkan yang hidup di air contohnya adalah lumba-lumba dan paus.